Hello guys, di pagi yang cerah ini kita akan membahas istilah kekuatan kuda, atau dalam bahasa daerah saya bahasa Inggris yaitu horsepower. Horsepower digambarkan sebagai satuan daya yang setara dengan tenaga kuda, sehingga bisa disebut dengan daya kuda. Berdasarkan hasil pengukuran yang diambil dari Wikipedia, 1 horsepower setara dengan 735,5 sampai dengan 745,7 watt. Pengukuran 1 horsepower memiliki daya yang sangat besar untuk dijadikan sumber energi. Istilah horsepower atau lebih umum dengan daya kuda digunakan untuk pengukuran perbandingan antara mesin uap dan tarikan kuda di masa lalu. Tapi, kenapa harus kuda? Kenapa tidak hewan lainnya seperti singa yang bergelar sebagai raja hutan? Nah, jawabannya adalah kuda merupakan hewan yang dikenal memiliki stamina dan daya yang sangat baik. Selain itu, kuda juga hewan yang kalau tidur pun menggunakan sepatu. Nah, yang tidak mau kalah dengan kuda, silahkan Anda tidur menggunakan sepatu. Apaan sih lu, ngomongin gue mulu jadi panas gue. Pada zaman dahulu kala sebelum teknologi permesinan berkembang seperti sekarang ini, hewan banyak digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan manusia sehari-hari. Salah satu hewan yang paling umum digunakan adalah kuda. Nah, apa hubungan antara satuan daya mesin dengan hewan ini? Mari kita simak videonya dan jangan lupa diminum juga kopinya. Kuda adalah hewan yang paling tenar di masa keemasannya dan sebagai salah satu alat transportasi yang paling populer di zamannya. Banyak orang menggunakan kuda untuk berperang, menggerakkan alat-alat mesin, menarik kendaraan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, kuda memiliki stamina yang sangat baik, sehingga banyak digunakan untuk membantu manusia sehari-hari. Nah, sekarang kita beralih ke istilah horsepower. Istilah horsepower ini berawal pada masa revolusi industri berkembang pesat. Pada tahun 1698, Thomas Savery, seorang insinyur militer di Inggris, menemukan mesin uap pertama kali di dunia. Mesin uap yang ditemukan olehnya berfungsi untuk memompa air keluar dari tambang. Setelah Thomas Savery menemukan mesin uap pertama kali, Thomas Newcomen mengembangkan mesin uap berikutnya dari mesin sederhana yang dibuat oleh Thomas Savery. Kemudian James Watt mengembangkan mesin uap yang telah dikembangkan oleh Newcomen yang dinilai masih kurang efisien dalam pemanfaatan uap. Pada masa revolusi industri ini, banyak kuda yang mulai kurang digunakan untuk keperluan dalam membantu manusia. Hal ini dikarenakan mesin uap lebih efisien dan lebih baik untuk digunakan karena tidak ada istilah kecapean dan tidak ada istilah sakit, serta tidak perlu repot-repot merawat seekor kuda. Akan tetapi walaupun kuda sudah jarang digunakan, bukan berarti tidak digunakan sama sekali. Di zaman yang modern pun saat ini masih digunakan untuk membantu manusia sehari-hari. Kemajuan mesin uap inilah yang mendorong para insinyur untuk membuat perbandingan daya yang dihasilkan oleh suatu mesin dengan jumlah hewan yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan performa yang mampu dihasilkan oleh mesin pada saat bekerja, sehingga lebih mudah untuk mencari kebutuhan daya yang tepat dalam suatu industri dan dalam proses pemasaran. Dan untuk mempermudah hal ini, para insinyur melakukan musyawarah untuk menentukan satuan daya yang dibutuhkan sebagai pembanding. Dan pada akhirnya, para insinyur sepakat untuk menjadikan kuda sebagai pembanding atau satuan daya yang dibutuhkan untuk sebuah industri, serta jumlah daya yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Ini, satuan daya kuda melekat sebagai satuan daya yang mampu dihasilkan oleh sebuah mesin. Hal ini terus berlanjut dan menyebabkan setiap daya yang dihasilkan oleh mesin disamakan dengan daya kuda, dan ini yang menjadi dasar kenapa satuan daya mesin identik dengan satuan tenaga kuda, atau yang biasa kita sebut dengan horsepower sampai saat ini. Jadi jangan heran kenapa pada brosur sebuah penjualan mesin-mesin
baik itu mesin listrik dan mesin lainnya, menggunakan istilah tenaga kuda sebagai satuan jumlah daya yang mampu dihasilkan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat menambah wawasan kita semua.